smartphone budget di range harga 2 jutaan semakin panas dengan hadirnya Tecno Spark 20 Pro Plus ini. Gimana enggak? HP ini hadir dengan desain curved AMOLED display yang mewah, kamera 108 megapiksel, dan dijual dengan harga 2,7 jutaan. Eits, sebelum buru-buru beli, wajib simak dulu ya kelebihan dan kekurangan Tecno Spark 20 Pro Plus. Dan kalau dibandingkan dengan Redmi Note 13 atau Realme C67, mana pilihan yang terbaik ya? Kelebihan utama yang bikin smartphone ini stand out kalau dibandingkan smartphone lain di kelas harganya adalah desain curved AMOLED display yang kelihatan mewah. Walaupun kebanyakan flagship sekarang balik lagi pakai desain flat, tapi desain curve masih digunakan di smartphone mid-range premium seperti Vivo V30 Pro atau Realme 12 Pro Plus. Bisa dapetin smartphone dengan desain se-premium ini di harga 2 jutaan, jelas menarik banget. Tecno Spark 20 Pro Plus ini juga punya bobot yang ringan dan bodi yang tipis. Pilihan desain backbody-nya juga menarik. Selain warna forested white yang Mbak Gadget punya ini, ada juga pilihan warna Magic Skin Green dengan finishing vegan leather. Frame dan backbody-nya plastik dan ada perlindungan IP53 untuk dust and water resist. Di depan layarnya dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 5. Layar AMOLED 120Hz juga udah jadi standar baru di smartphone budget 2,7 jutaan. Tecno Spark 20 Pro Plus punya layar AMOLED 120Hz berukuran 6,78 inch dengan kepadatan layar serta brightness yang tinggi. Tampilan layarnya cerah dan jernih meskipun tidak se-vibrant layar AMOLED smartphone flagship. Tapi kalau dibandingi layar IPS, ketajaman gambarnya masih cukup tinggi. Kecerahan layarnya masih di bawah Redmi Note 13 ya, tapi masih sangat nyaman digunakan di bawah sinar matahari. Terlebih lagi, screen to body ratio yang luas karena layar curve bisa bikin puas streaming movie atau main game di HP ini. Meskipun layarnya curve, jarang banget ngalami accidental touch ketika menggenggam smartphone ini. Audionya punya dual stereo speaker, kualitasnya cukup bagus dengan dukungan high-res audio dan DTS. Voltasenya kenceng tapi kualitasnya standar ya, nggak bagus-bagus amat, tapi dapat stereo speaker di harga 2,7 jutaan udah oke banget. Satu hal yang nggak ada di displaynya adalah belum adanya dukungan HDR display dan sertifikasi blue light filter yang mungkin buat beberapa orang kurang begitu penting. Dari performanya, Tecno Spark 20 Pro Plus menggunakan chipset 4G paling kencang hingga saat ini, yaitu MediaTek Helio G99 Ultimate. Nggak begitu jelas sih penamaan Ultimate atau Ultra Helio G99 karena Mbak Gadget nggak nemuin perbedaan clock speed dari CPU maupun GPU-nya. Tapi yang jelas, Transsion Holding sepertinya borong chipset ini untuk dipakai di banyak smartphone mereka termasuk Tecno Spark 20 Pro Plus ini agar bisa menekan harganya jadi lebih murah. Nah, chipset ini menggunakan prosesor octa-core dengan 2 kali performa core dan 6 efisiensi core. GPU-nya menggunakan Mali G57 MC2 dengan dukungan RAM LPDDR4X dan storage UFS 2.2. Di Indonesia, kita bisa dapatin RAM 8GB dan storage 256GB di harga 2,7 jutaan. Nah, dengan spesifikasi ini, performa Tecno Spark 20 Pro Plus ini jadi salah satu pilihan terbaik di kelas harganya. Dari beberapa skor benchmark, chipset ini mampu unggul dibandingkan dengan Snapdragon 685 yang digunakan di Redmi Note 13 atau Realme C67. Kalau kalian gak masalah dengan dukungan sinyal yang mentok di 4G, chipset ini masih bisa jadi pilihan terbaik untuk kebutuhan sosial media, multimedia, multitasking, dan bahkan gaming. Di setting grafis maksimalnya, kita bisa lancar main game kompetitif seperti PUBG Mobile dengan rata-rata 38 hingga 39 FPS. Touch sensitivity-nya lancar dengan gyroscope bisa berjalan tanpa kendala. Main game-game casual juga terasa cukup lancar dengan experience grafis yang smooth dan jarang ngalami lag atau stutter. Nah, setelah penggunaan game dan multimedia kisaran 1 jaman, so far Mbak Gadget nggak ngalami overheat atau panas berlebihan di area
area smartphone. Satu hal yang mungkin jadi pertimbangan adalah OS yang digunakan. Sama seperti smartphone dari Transsion Holding lainnya, Techno Spark 20 Pro Plus menggunakan HiOS. Dari awal Mbak Gadget coba HiOS di smartphone Infinix, banyak perkembangan positif dari HiOS ini. Experience terasa smooth dan personalisasi shortcut jadi lebih mudah. Out of the box, kita juga langsung dapetin OS berbasis Android 14 di Techno Spark 20 Pro Plus ini. Gak begitu banyak bloatware dan iklan yang mengganggu. Yang keren, ada fitur yang menyerupai Dynamic Island di iPhone di bagian punch hole layarnya. Fitur ini muncul ketika plug charger, low battery reminder, dan charger complete reminder. Belum jelas sih berapa tahun dukungan software update dari HiOS ini. Dan meskipun tidak sebagus dan selancar One UI dari Samsung, semoga HiOS bisa terus berkembang ya. Oke, lanjut kita bahas kameranya. Meskipun punya 3 kamera, Techno Spark 20 Pro Plus ini menurut Mbak Gadget cuma punya satu kamera utama yang beneran kepake, yaitu 108 megapiksel kameranya. Secondary lensnya adalah AUX lens dan 2 megapiksel makro kamera yang jarang banget kepake. Kamera utama 108 megapikselnya punya ukuran sensor besar dengan aperture f1.8 serta dukungan PDAF. Dari hasil fotonya, so far Techno Spark 20 Pro Plus ini bisa menghasilkan foto yang cukup jelas dan detail di kondisi pencahayaan yang terang. Saturasi warnanya kurang begitu vibrant ya, cukup pas buat kalian yang suka foto dengan tampilan yang terlihat lebih natural. Tapi kalau lebih suka foto dengan saturasi warna yang lebih tinggi, mungkin kalian perlu retouch sedikit di post editing. Ada fitur AI untuk meningkatkan saturasi warna foto, tapi setelah Mbak Gadget coba menyalakan, fitur ini nggak terlalu ngaruh untuk menaikkan saturasi warna berdasarkan deteksi objeknya. Nah, dynamic range pada foto juga nggak begitu tinggi. Dari sisi AI dan HDR mungkin jadi PR ya, semoga bisa diperbaiki di software update berikutnya. Kamera smartphone ini juga mendukung 3 kali in sensor zoom. Hasilnya cukup jelas dan detail masih bisa terjaga walaupun hasilnya tidak setajam lensa tele. Di mode portrait, separasi background blurnya cukup rapi namun terkadang kurang konsisten di beberapa kondisi. Tone warna sedikit kemerahan ketika beauty diaktifkan, dan untuk mendapatkan hasil potret yang bagus dibutuhkan pencahayaan yang terang. Nah, di kondisi pencahayaan yang kurang atau malam, detail fotonya kurang begitu tajam dan hasil fotonya kurang konsisten. Tapi dengan mode malam, exposure dan ketajaman hasil fotonya meningkat cukup signifikan dan foto terlihat lebih terang dan detail. Kamera selfie-nya punya resolusi yang cukup besar, yaitu 32 megapiksel. Hasil selfie-nya cukup bagus untuk smartphone di kelas harga 2,7 jutaan. Tapi kadang hasil selfie-nya kurang konsisten dan di bagian tepi objek terlihat terlalu tajam dan kurang natural. Bokeh selfie hasilnya juga oke, separasi background blur cukup rapi, namun di mode potretnya ini juga kurang konsisten untuk hasil fotonya. Yang oke menurut Mbak Gadget adalah kemampuan perekaman video 2K di kamera utama dan kamera selfie-nya. Hasil video dengan resolusi 2K cukup detail dan tajam dengan saturasi warna yang juga bagus. Namun karena belum ada OIS, hasil perekaman cukup bergetar ketika di capture menggunakan tangan. AIS-nya bekerja di resolusi Full HD 30 fps. Video enhancement juga bisa diaktifkan untuk meningkatkan saturasi warna berbasis AI di resolusi ini. Dari daya tahan baterainya, smartphone ini ditenagai dengan baterai 5000 mAh yang bisa bertahan lebih dari sehari untuk pemakaian normal dengan screen on time kisaran 7 jam. Di paket pembeliannya kita langsung dapetin fast charger dengan kapasitas 33 watt. Dengan chargernya ini kita bisa mengisi penuh daya baterainya dengan kisaran waktu 1 jam 25 menit. Overall di harga 2,7 jutaan, Techno Spark 20 Pro Plus di atas kertas bisa jadi pilihan
kelebihan yang menarik kalau dibandingkan dengan Redmi Note 13 atau Realme C67. Punya desain yang mewah, performa yang oke, daya tahan baterai yang cukup bisa diandalkan, jadi beberapa kelebihan utamanya. Selain brand yang kurang begitu dikenal di sektor kamera utama di kondisi low light serta dukungan software update bisa jadi pertimbangan sebelum membeli smartphone ini ya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah Technospark 20 Pro Plus ini cukup sepadan dengan harganya? Komen yuk, kita diskusi bareng mengenai smartphone ini. Sekian dulu ya review dari Mbak Gadget, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video review berikutnya. Dadah!